suku dengan lompatan tertinggi dan tradisi berburu singa. Suku Masai adalah salah satu suku yang tinggal di Afrika Timur, hidup semi-nomaden di Kenya bagian selatan dan Tanzania Utara. Suku ini awalnya diyakini berasal dari wilayah Sudan Selatan dan mereka mulai bermigrasi ke wilayah Kenya dan Tanzania sekitar 500 tahun yang lalu. Perpindahan ini dilakukan secara bertahap di mana mereka berusaha mencari padang rumput yang lebih subur untuk ternak mereka. Namun pada akhirnya perjalanan migrasi ini membawa mereka menetap di wilayah yang mencakup Great Rift Valley dan dataran tinggi Afrika Timur, area yang kini menjadi bagian dari Kenya dan Tanzania. Mereka dikenal sebagai suku penggembala, di mana suku ini meyakini bahwa mereka merupakan satu-satunya pengembala murni yang ada di Afrika. Hewan yang digembala antara lain sapi, kambing, dan unggas. Sapi khususnya memiliki nilai yang sangat penting bagi suku ini, di mana daging dan susu sapi merupakan makanan pokok mereka. Tapi bukan hanya sumber makanan, sapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang mendalam, di mana seorang pria Masai dianggap kaya berdasarkan jumlah ternak yang dimilikinya. Sebagai salah satu suku pedalaman Afrika, suku Masai tentunya memiliki tradisi unik khas suku-suku Afrika. Suku Masai terkenal dengan tradisi dan budaya mereka yang kuat, termasuk praktik berburu singa, di mana berburu singa merupakan bagian penting dari upacara inisiasi sebagai syarat seorang pria untuk menjadi prajurit atau moran dalam suku Masai. Seorang pemuda yang mencapai usia dewasa harus membuktikan kesiapannya menjadi seorang pejuang dengan cara membunuh seekor singa. Setiap anggota suku menggunakan beberapa alat tradisional seperti tombak, perisai, dan pisau yang mencerminkan keterampilan mereka dalam bertahan hidup dan berperang. Namun sekarang praktik ini telah ditinggalkan karena upaya konservasi dan larangan hukum untuk melindungi populasi singa yang terancam punah. Sebaliknya saat ini suku Masai lebih terlibat dalam upaya perlindungan satwa liar dan menggantikan praktik ini dengan ritual lain yang tidak merusak ekosistem. Bahkan beberapa anggota suku ini bekerja sebagai penjaga taman nasional yang bertujuan untuk melindungi satwa liar, termasuk singa, dari perburuan liar dan konflik dengan manusia. Tradisi berburu singa telah digantikan oleh kompetisi lain yang tetap menguji keberanian dan keterampilan para pria. Salah satunya adalah kompetisi lompat tinggi. Sama seperti dengan tradisi berburu singa, tradisi lompat tinggi atau yang mereka sebut adumu merupakan bagian dari upacara peralihan menjadi pria dewasa atau prajurit. Adumu sering dilakukan dalam tarian kelompok di mana pria Maasai melompat setinggi mungkin sambil tetap menjaga tubuh mereka tetap lurus. Setiap lompatan adalah simbol dari energi dan vitalitas. Pria yang mampu melompat paling tinggi sering mendapatkan perhatian dan pengakuan dari seluruh anggota kelompok, terutama dari para wanita Masai. Anggota suku ini beranggapan bahwa pria yang kuat dan tangguh dianggap lebih menarik dan lebih dihormati. Tarian ini juga biasanya diiringi dengan nyanyian dan irama khas sehingga menambah keindahan dan semangat dari acara tersebut. Dalam konteks sosial suku Masai, adumu memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar unjuk kekuatan fisik, di mana lompat tinggi ini juga menjadi cara untuk mengekspresikan semangat, kegembiraan, dan solidaritas di antara para pemuda suku ini. Tradisi yang tak kalah unik bahkan kontroversi dari suku Masai adalah tradisi meludah. Dalam masyarakat Masai, meludah bukan dianggap sebagai tindakan kasar, melainkan sebagai ungkapan rasa hormat, pemberkatan, atau persetujuan. Ada beberapa konteks di mana meludah digunakan suku ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meludah sebagai salam hormat, di mana ketika dua pria Masai bertemu, mereka seringkali meludahi tangan mereka sebelum berjabat tangan. Ini dianggap sebagai tanda sikap saling menghormati antar pria suku Masai. Konteks selanjutnya dari meludah suku ini adalah memberkati bayi yang baru lahir. Orang tua atau tetua suku ini sering meludahi kepala bayi yang baru lahir sebagai bentuk pemberkatan dengan harapan bayi tersebut akan tumbuh kuat dan sehat. Mereka juga mempercayai bahwa jika mereka hanya mengatakan hal-hal baik tentang anak yang baru lahir, maka anak itu akan dikutuk dan mungkin tidak menjalani kehidupan yang baik. Konteks yang tidak kalah ekstrim selanjutnya adalah meludahi perempuan yang akan menikah. Sebelum sang wanita yang akan meninggalkan rumah untuk menikah, sang ayah akan meludahi mulutnya. Tradisi ini adalah cara untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang anak dan bentuk ungkapan cinta dari sang ayah.
Berikutnya, pada saat upacara pernikahan, ayah pengantin wanita akan meludahi kepala mempelai wanita sebagai simbol pemberkatan dan harapan agar kehidupan pernikahannya sukses dan bahagia. Namun perlu dicatat, setiap anggota suku yang diludahi tidak akan marah atau merasa dihina, sebaliknya akan merasa bahagia. Tradisi meludah dalam budaya Masai merupakan contoh bagaimana tindakan sederhana dapat menandai makna yang dalam dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari serta ritual penting mereka. Meskipun bagi orang luar mungkin terlihat aneh dan jorok, namun bagi suku Masai, ini adalah bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka. Oke sahabat, itulah penjelasan saya tentang salah satu suku unik Afrika ini. Suku yang menjadi simbol dari warisan budaya yang kaya dan cerminan kehidupan yang terhubung erat dengan alam. Meskipun menghadapi banyak tantangan dari dunia modern, mereka terus berusaha untuk melestarikan tradisi dan identitas mereka untuk menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Akhir kata dari saya, salam sehat, salam hormat, dan salam bahagia.